Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novatri Ramadhani, NIM 220280120, Prodi Teknik Informatika dari kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perangkat input dan output, pengertian fungsi dan contoh input-output komputer. Perangkat input dan output. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai hardware software. Input dan output biasanya dilambangkan dengan I-O, merupakan sistem mikroprosesor yang dipakai untuk menghubungkan perangkat luar dengan komputer. Benda yang termasuk dalam input dan output diantaranya mouse, keyboard, flash disk, joystick, monitor, serta printer. Perangkat input komputer ada beberapa bagian, yaitu keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphic pad, barcode reader, mikrofon, fingerprint, card reader, CD-ROM, flash disk. Adapun perangkat output komputer yaitu monitor, printer, plotter, handphone atau earphone, proyektor, dan speaker. Pengertian input. Input adalah masukan. Jadi, perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak komputer yang sifatnya tidak dapat diraba karena berupa dua dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komunikasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh input device beserta penjelasannya. 1. Keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks laporan dan sejenisnya. Untuk huruf terdapat A sampai Z, sedangkan angka ada angka 0,0, 1 hingga 9. Selain itu dapat memasukkan tanda baca koma, titik, perintah, tanya. Juga ada simbol garis miring, titik 2, kurung, persen, pagar, bintang, tanda kutip, dan lain sebagainya. Keyboard mengalami pengembangan beberapa kali sehingga terdapat berbagai macam varian port seperti port serial, PS2, wireless, dan USB. 2. Mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Mouse ialah istilah pinjaman dari bahasa Inggris yang artinya tikus. Bentuknya pas untuk genggaman tangan dan ukurannya kurang lebih sama dengan rata-rata ukuran tikus. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. 4. Touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai petunjuk pointer atau kursor. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. Pengertian output.
Output berarti luar. Jadi perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran dalam kurung output dari hasil pengolahan data. Data diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan dari komputer inilah yang disebut perangkat output. Output itu bisa berupa suara, video, cetakan atau hard copy, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh alat-alat output. 1. Monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda-beda, seperti televisi yang memiliki bermacam ukuran. Perangkat saat ini merupakan ragam soft copy device dengan membentuk flat atau layar datar, layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. Monitor LCD atau liquid crystal display merupakan media penampil yang memakai kristal cair. LCD ini dapat kita temui pada alat elektronik, contohnya kalkulator, televisi, notebook, dan layar komputer. Beberapa kelebihan LCD diantaranya hanya membutuhkan daya listrik rendah, mengeluarkan panas sedikit, tipis atau flat, dan beresolusi tinggi. Tabung sinar katode atau cathode ray tube atau CRT biasanya digunakan dalam televisi, layar monitor, osiloskop. Piranti satu ini ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun. Pada abad ke-20, CRT banyak dipakai oleh orang-orang untuk menonton TV yang sering disebut TV tabung. CRT pada TV tabung ini dikembangkan oleh Philo Farnsworth. Sinar katode dihasilkan dari katode yang diberi energi panas di dalam sebuah vakum sehingga menghasilkan aliran elektron dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, monitor plasma mulai digunakan sekitar pada tahun 1970 dan diciptakan oleh Donald L. Blitzer dan H. Genesleto tahun 1964. Terakhir, monitor OLED atau Organic Light Emitting Diode ialah semikonduktor yang terbuat dari lapisan organik dan bertugas sebagai pemancar cahaya. OLED biasanya dipakai dalam elektroluminensi, contohnya pada APK tampilan layar. Teknologi diode cahaya organik ini ukurannya sangat tipis, sekitar 1 mm atau kurang. 2. Printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Tinta atau semprot tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih.
Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang dapat menghasilkan cetakan dalam bentuk 3 dimensi. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu yang bekerja di institut, negeri, swasta, perorangan, usaha percetakan, maupun usaha rumahan. Percetakan modern adalah alat yang sangat canggih. Benda elektronik yang ada pada sebuah mesin percetakan sama dengan benda elektronik yang terdapat pada komputer. Mesin cetak memiliki 6 jenis, yaitu daisy wheel, dot matrix, drum, laser, chain, dan inkjet atau bubble jet. Sekarang perangkat cetak tersedia dengan kemampuan multifungsi, sehingga pekerjaan di bidang percetakan maupun penerbitan menjadi lebih mudah. 4. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private, suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Speaker cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai ke telinga pendengar, walaupun dengan jarak jarak beberapa meter dari sumber suara. Speaker ukurannya ada yang besar dan kecil. Kini model dan teknologinya makin canggih. Salah satunya terdapat tambahan fitur Bluetooth sehingga tak perlu kabel sebagai penghubung. 5. Headphone atau earphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. 6. Proyektor. Perangkat keras ini merupakan sejenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada beberapa jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.